Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali saya dan istri bisa hadir di tempat ini. Terima kasih untuk Pastor Daniel Prayogo dan juga tim penggembalaan yang lain yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Karya Roh Kudus dalam Hidup Orang Percaya. Mari kita baca Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 27 yang demikian bunyinya. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Ayat 23, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin. Saudara, ini adalah percakapan yang disampaikan Yesus pada malam perjamuan terakhir, the Last Supper, di loteng Yerusalem sebelum dia ditangkap dan kemudian dia disalib. Dan Yesus intinya berkata, dunia akan membenci kamu, pengikut-pengikutku, sama seperti mereka telah membenci aku. Kalau mereka menganiaya kamu, persenjatai dirimu dengan pemikiran yang sedemikian. Saya mau bilang, era the prosperity gospel harus ditinggalkan. Kita harus masuk pada era di mana kita mempersenjatai diri dengan pemikiran seorang martir. Kita tidak menyukai penderitaan, kita mengharapkan penderitaan tidak kita alami. Tapi sebagai orang percaya, kita harus mempersenjatai diri dengan pemikiran. Kalau Yesus mengalami aniaya, satu hari mungkin aniaya itu datang. Dan saya mau katakan, aniaya secara fisik mungkin saudara tidak alami, apalagi di Australia. Tetapi secara spirit, ada banyak ketentuan-ketentuan, ada banyak pandangan-pandangan yang sudah sangat berbeda dengan iman Kristen. Dan itu menekan roh kita. Dan Yesus mengingatkan pada saat perjamuan malam terakhir, dunia akan membenci kamu karena kamu bukan dari dunia. Kita memiliki standar dan nilai hidup yang diajarkan oleh firman. Yang bukan cuma berbeda dengan dunia, tapi bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Dunia dalam bahasa Yunani kosmos yang dipakai di ayat ini adalah sistem nilai di dalam masyarakat yang bertentangan, yang berontak terhadap ketetapan Allah yang telah Dia gariskan dari sejak semula. Kalau Alkitab berkata A, seringkali pemerintahan berkata yang lain. Kalau Alkitab berkata B, kadang-kadang ada gereja yang kompromi dan berkata, oh itu zaman dulu, sekarang kita percaya yang C. Dan Yesus berkata, engkau yang tetap berpegang pada firmanku akan disebut fundamentalis dan kamu akan dianiaya. Bukan hanya aniaya fisik,
tapi aniaya secara roh, secara jiwa. Fasten your seat belt karena masa-masa goncangan terjadi. Bukan hanya secara ekonomi, bukan hanya perang, tetapi di dalam alam roh pertempurannya akan makin keras. Saudara, Yesus bilang, aku yang telah memilih kamu dan engkau harus mengikuti jalanku. Saudara pikir kita jadi orang Kristen karena kita pilih Tuhan Yesus? No. Kalau Tuhan tidak memilih kita, kita nggak bisa percaya bahwa dia adalah Yesus, Juru Selamat. Saya percaya karena dia telah menetapkan saya, memilih saya dari sejak dunia belum dijadikan. Jadi point of view-nya dari pihak Allah, Allah yang telah memilih kita. Tapi point of view dari bawah adalah kita percaya kepada Yesus. Saya mau bilang bahwa bagaimanapun juga kita bukan robot, kita punya kehendak bebas untuk memilih. Tapi kehendak bebas kita itu bagian kecil dari seluruh kedaulatan Allah. Dan kita harus berkata, ya Tuhan, engkau adalah Tuhan dan aku hanyalah budakmu, aku hanyalah hambamu. Dan apapun yang kau mau lakukan, biar aku setia mengiring Yesus. Ini bukan waktunya orang Kristen kalau doa uangnya tidak dicukupi, dia marah sama Tuhan. Doa kalau penyakitnya enggak sembuh, dia bilang benar enggak Tuhan masih ada. Ini waktunya kita berkata, aku percaya Tuhan akan menyembuhkan penyakitku, tapi seandainya tidak, aku tetap setia kepadamu. Aku percaya engkau bisa memberkati aku, tapi seandainya tidak, aku tetap setia kepadamu. Karena aku setia bukan mengharapkan berkat daripadamu. Aku setia karena engkau adalah Tuhan. Aku setia, aku telah diberkati oleh Tuhan. Dan berkat terbesar adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kenapa dunia membenci kita? Standar kehidupan orang yang percaya kepada Kristus berbeda. Dan walaupun kita tidak ngomong apa-apa, melihat perilaku kita, moralitas dunia itu merasa terintimidasi, terhakimi oleh kehidupan kita. Ini dunia yang makin berat, makin sulit untuk dihuni oleh pengikut Yesus. Tetapi saya bersyukur firman Allah mengingatkan kita pagi ini, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Dia berjanji menyertai kita sampai kesudahan alam. Dan sebagai bukti nyata, dia mengutus seorang penolong, Allos Parakletos. Saudara-saudara, Yesus naik ke sorga, tapi dia bilang, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Dalam bahasa Yunani ada perbedaan antara Allos dan Hetros. Jadi yang disebutkan di dalam Alkitab, Roh Kudus itu Allos Parakletos. Jadi penolong yang berbeda dari jenis yang sama. Kalau Hetros itu penolong yang berbeda dari jenis yang berbeda. Misalnya, kalau saya haus, lalu di sini ada air botol, air putih, air kemasan. Lalu ada satu, dan saya bilang, aduh saya masih haus, boleh minta enggak satu lagi? Lalu saudara kasih air botol yang lain, itu namanya Allos. Berbeda, botol 1 dan botol 2 berbeda, tetapi tetap dari jenis yang sama. Kalau Hetros, saudara bawain Coca-Cola buat saya, itu Hetros. Yesus bilang begini, bahwa yang aku utus, yang aku minta Bapa yang mengutus adalah Allos Parakletos. Berarti dalam hakikat Bapa, Putra, Roh Kudus hakikatnya sama, tapi pribadinya berbeda. Jadi kalau kita bisa berdoa kepada Yesus memberikan pertolongan kepada kita, penolong dalam wujud Roh Kudus sudah dia taruh di dalam hidup kita yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dialah penolong yang kuat yang harus selalu kita andalkan. Lalu apa karya Roh Kudus dalam hidup kita orang percaya? Yang pertama menguatkan dalam kesesakan. Ayat 26a tadi berkata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Nah saudara-saudara, jadi Roh Kudus menurut ayat ini disebut sebagai roh penghibur.
Roh penghibur di sini bukan seorang pribadi lemah, kalau kita nangis lalu bawa tisu, udah nangis saja dengan damai sejahtera, nggak apa-apa kok. Ya memang orang itu suka jahat sama kamu, udah nggak apa-apa. Bukan, Allos Parakletos yang dimaksudkan di sini adalah seorang pembela. Dia seorang advokat, seorang pengacara yang akan mendampingi dan membela saudara ketika engkau diadili. Dia seperti seorang perwira yang datang mengobarkan keberanian pasukan yang sudah kehilangan semangat. Untuk apa? Berani bertempur dan mengalahkan musuh. Itulah Parakletos, Roh Kudus yang Tuhan kirimkan kepada kita. Roh Kudus tidak dikirimkan supaya kita menjadi manja. Roh Kudus dikirimkan supaya kita menjadi berani. Bahkan kuat di tengah kesesakan. Saya teringat ada seorang uskup dari Smyrna yang bernama Polikarpus. Pada abad yang kedua dia ditangkap oleh pemerintahan Roma, diseret ke stadion dan diancam akan dibakar hidup-hidup kecuali dia menyangkal Yesus. Dan dia berkata begini, 86 tahun aku melayani Tuhan, dia tidak pernah berbuat salah kepadaku. Bagaimana mungkin aku bisa menghujat raja yang telah menyelamatkan aku? Dia begitu teguh sampai akhirnya api membakar dan dia mati. Tapi kesaksiannya menjadi abadi dan didengar dan menguatkan banyak orang Kristen sampai hari ini. Kenapa? Kalau dari dirinya semua orang akan takut. Tetapi karena ada Roh Kudus itu memberikan kekuatan. Saudara-saudara, ada seorang yang bernama Horatio Spafford. Dia tinggal di Chicago, Amerika Serikat, punya 5 orang anak. Anak pertama laki-laki, masih kecil sakit mati. Padahal dia, Horatio Spafford itu salah satu donatur daripada D.L. Moody, seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal pada waktu itu. Dan satu kali setelah anaknya mati, beberapa waktu kemudian kebakaran hebat terjadi di kota Chicago, Amerika Serikat, termasuk bisnisnya terbakar semuanya. Dia menjadi jatuh miskin. Ini pergumulan yang berat. Tetapi beberapa tahun kemudian dia mulai bisa lebih bangkit kembali. Karena Roh Tuhan yang menguatkan hatinya. Dan dia bilang kepada istrinya, istriku sudah lama kita enggak liburan bareng-bareng. Bagaimana kalau kita naik kapal bersama dengan 4 orang anak kita yang perempuan dan kita liburan di Inggris. Kebetulan D.L. Moody pada waktu itu sedang melakukan serial revival yang ada di Inggris. Dan istrinya setuju, mereka pesan tiket mau berangkat pada hari tertentu. Tetapi pada hari di mana mereka harus berangkat, ternyata masih ada urusan soal insurans daripada tempat bisnisnya yang pernah terbakar. Jadi dia harus menunda beberapa hari dan dia bilang, istriku kamu berangkat saja bawa 4 anak, hotel sudah saya pesan, nanti aku akan menyusul mungkin 2-3 hari setelah ini. Jadi berangkatlah istrinya dengan ke-4 anaknya naik sebuah kapal dan terjadi tabrakan kapal di laut. Dan seingat saya ada 700-an orang meninggal, 200 yang selamat. Dan ke-4 anak dari Horatio Spafford semuanya mati. Hanya istrinya yang bisa selamat. Saudara bisa bayangkan dia punya 5 anak. 1 mati karena sakit, 4 mati karena tenggelam. Hanya istri yang selamat. Beberapa hari kemudian dengan kapal yang tercepat yang bisa ke arah sana, Horatio menyusul dan pada waktu dia melintasi daerah yang orang-orang bilang disinilah berapa hari yang lalu kapal itu tenggelam. Dia nangis, dia hancur hati. Tapi tiba-tiba dia merasakan ada melodi di dalam hatinya dan mengalirlah sebuah lagu. It is well with my soul, it is well with my soul. Ini himne terkenal di seluruh dunia, menguatkan banyak orang, bahkan di saat aku sedang begitu hancur dan terpuruk, hatiku tenang karena aku tahu Roh Kudus memberikan kekuatan. Kalau bukan karena Tuhan, Roh Kudus tidak mungkin dia punya kekuatan itu.
Saudara, saya percaya Roh Kudus itu kuat. Dia pembela, dia penolong, dia penghibur. Apapun yang menjadi tantangan dalam hidupmu, berdoa. Bahkan dalam saat kesendirian, ketika orang yang paling dekat dengan hidupmu meninggalkan engkau, tidak lagi mempercaya engkau. Orang yang paling dekat, yang paling kau percaya, yang mungkin mengkhianati engkau. Berdoalah kepada Tuhan. Roh Kudus menjamah hidupmu. Dan kau akan mengalami, it is well with my soul. Itulah kekuatan Roh Kudus yang luar biasa. Di luar akal pikiran kita, penghiburan yang melampaui akal budi, Tuhan akan berikan. Kadang-kadang Roh Kudus memberikan cara yang unik untuk menyelamatkan seseorang. Dia berkata kalau kamu ditangkap, akan dianiaya, nggak usah persiapkan pidato pembelaannya. Nanti Roh Kudus akan memberikan kepadamu. Bukan berarti kalau kita khotbah nggak ada persiapan tentunya. Tetapi ada waktu-waktu tertentu di mana hikmat Tuhan itu membungkam mulut orang-orang yang selama ini akan menganiaya kita. Ada waktunya, seperti Horasio mengalami masalah. Dia tidak luput dari masalah, tapi Tuhan tetap memberikan kekuatan. Ada waktunya Roh Kudus bisa menyelamatkan kita, apapun caranya. Bergantunglah kepada Roh Kudus, karena dia adalah pribadi yang kuat, yang pasti akan membela kita. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, saya melihat Roh Kudus menyatakan kebenaran. Ayat 26b, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Nah, yang jelas ayat ini berkata Roh Kudus bukan hanya disebut sebagai roh penghibur, dia adalah roh kebenaran. Berarti dia akan menuntun kita pada seluruh kebenaran. Dunia sedang memutarbalikkan fakta, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nilai-nilai di dalam dunia ini makin lama makin kacau. Saya ingat satu kali ada sekelompok pencuri masuk ke sebuah department store dan juga ada supermarket yang besar di sana. Dan mereka melakukan berkelompok sepanjang malam. Dan ketika para pegawai datang, mereka tahu ada sesuatu yang berubah di sana. Dan mereka kaget, waduh ada maling nih datang. Tapi setelah mereka teliti, kok nggak ada barang-barang hilang ya. Jadi mereka pikir, oh nggak ada yang dicuri kali. Lalu kemudian mereka buka supermarket atau department store-nya secara biasa. Baru beberapa puluh menit terjadi kekacauan. Karena apa? Rupanya ada orang bawa tas $500 dan di sana labelnya $3, saudara. Jadi apa yang dilakukan oleh para pencuri ini, dia tidak mengambil apapun, tetapi dia menukar label. Jadi kalau ada kaos $10, dia tukar dengan parfum $100. Jadi waktu orang beli kaos, mahal banget $100. Begitu dia lihat parfum, wih murah banget $10. Jadi semua orang memborong sesuatu yang biasanya mahal jadi murah. Saudara, kenapa mall itu ditutup atau kenapa department store itu ditutup? Bukan karena ada kehilangan, tapi kekacau balauan yang terjadi. Saya merasa bahwa iblis sedang melakukan itu di dunia. Kita sulit membedakan mana yang benar dan salah. Roh penipuan itu makin luar biasa. Ini masa di mana saudara tidak boleh gampang percaya untuk dari berita apapun. Bahkan apa yang saudara lihat, seeing is believing, era itu sudah lewat. Apa yang saudara bisa lihat belum tentu kenyataannya. Makanya saudara harus tergabung dalam komunitas sel. Karena saudara punya teman-teman yang bisa cross check kepada kita. Bahkan menjaga kita. Dan bersyukur karena Roh Kudus itu selalu menuntun kita kepada kebenaran. Dia menyingkapkan dosa dunia. Dan siapakah Yesus itu? Roh Kudus juga akan menempelak hati yang keras supaya orang akan menerima kebenaran. Saya ingat ada seorang ateis bernama Lee Strobel. Dia adalah mantan jurnalis investigasi. Satu kali dia marah sekali karena istrinya jadi Kristen ke gereja. Lalu dia memeriksa bukti-bukti sejarah hanya untuk membuktikan Kristen itu salah.
Ternyata Roh Kudus menyingkapkan sesuatu yang berbeda. Dia justru makin menyelidiki, makin disadarkan bahwa Yesus itu tokoh sejarah, bukan fiction. Dia benar-benar ada. Dan akhirnya dia membuat sebuah buku terkenal, The Case of Christ. Bukunya bagus sekali, saya dorong saudara bisa membeli dan membaca buku tersebut. Roh Kudus yang akan membuat hati kita berubah. Saya tetap yakin Roh Kudus yang menyatakan kebenaran sehingga kita bisa ditempelak dan bertobat. Saya teringat ada seorang mahasiswa Indonesia yang belajar di San Francisco sekian puluh tahun yang lampau dan dia bukan orang Kristen, saudara. Jadi dia tinggal sendirian di apartemennya dan dia bilang, saya sering sekali minum minuman keras. Dan saya suka merokok, bukan cuma rokok biasa, tapi dia melinting marijuana, saudara-saudara. Dan itu sudah biasa dia lakukan. Dia merasa sebagai mahasiswa yang lepas dari orang tuanya, dia bebas, dia merdeka. Tetapi satu kali ada teman-temannya, mahasiswa yang mengajak dia ke persekutuan doa Kristen. Dia menolak, tapi temannya terus mendorong, membujuk. Akhirnya, ya udahlah, udah nanti kamu ketemu di sana banyak cewek cakep. Dan selalu habis persekutuan ada makanan Indonesia. Dan itu yang dia rindukan. Sebagai mahasiswa kadang-kadang keuangannya juga agak terbatas nunggu kiriman dari orang tuanya. Begitu. Nah akhirnya dia datang. 3 bulan dia ikut persekutuan Kristen. Dan dia mulai dengar tentang Yesus dan sebagainya. Tetapi tetap kebiasaannya ya masih ada minuman keras. 1-2 botol kemudian dia melinting marijuana. Dan hari itu dia mau melakukan hal itu malam. 3 bulan udah dengar firman, 3 bulan udah persekutuan tapi belum jadi Kristen. Waktu dia sedang mempersiapkan, dia cerita sama saya pribadi langsung. Saya itu seperti tiba-tiba ada percakapan di hati saya nggak nyaman, seperti ada percakapan di sini, di pikiran. Lalu kira-kira seperti inilah omongannya. Kalau tetangga kamu tiap hari buang sampah ke rumah kamu marah enggak? Dilempar semua sampahnya keluar kamu. Ya marah dong saya. Kamu tahu enggak tubuhmu adalah bait Roh Kudus, rumahku. Kamu mengotorinya setiap saat. Karena dia udah pernah dengar saudara sekalian. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dari serpihan-serpihan khotbah yang kadang dia ngerti enggak ngerti itu. Dia mulai sadar, iya. Kenapa kamu mencemarinya, mengotorinya setiap hari? Dia gemeter, dia nggak jadi, dia doa, minta ampun sama Tuhan, dia buang itu saudara rokoknya, dia curahkan semua sisa minuman keras yang ada. Lalu dia pergi ke gereja, tanya sama pendeta, beberapa waktu kemudian dia tinggal di rumah pendeta, dan mulai ikut pelayanan. Sekarang dia menjadi gembala sidang sebuah gereja di Jepang. Di Tokyo memenangkan banyak orang bagi Yesus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Bahkan di dalam saat yang paling sederhana dalam kehidupan dia tidak terlalu ngerti tentang kebenaran. Roh Kudus yang akan menuntun kita pada kebenaran. Kiranya engkau juga selalu dituntun oleh Roh Kudus. Dia akan menyatakan yang benar dan salah. Terakhir yang ketiga, Roh Kudus memampukan kita untuk bersaksi. Ayat 27 berkata, tetapi kamu juga harus bersaksi. Karena kamu telah bersama dengan aku dari semula. Yang ketiga kita melihat Roh Kudus itu memampukan kita bersaksi. Bukan hanya Roh Kudus yang bersaksi tentang Kristus. Tetapi dia memberikan dorongan keberanian untuk kita bersaksi. Bersaksi dari kata Yunani martureo dan itu akar katanya adalah martir. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan jadi martir. Bukan kamu akan jadi kaya raya luar biasa. Kamu akan jadi martir. Ayat yang sangat terkenal khususnya di kalangan Pentakosta kisah 1 ayat 8 itu kan ayat emas. Seringkali kita tidak pahami bahwa kata yang dipakai untuk saksi adalah martir. Martir tidak harus mati terbunuh, tetapi martir adalah saksi orang yang bukan memberikan opini atau pandangan ketika dia ada di pengadilan,
tapi dia adalah orang yang melihat dan mengalami. Saya mau katakan saudara, ada sesuatu yang penting saudara ketahui. Orang yang bertumbuh rohani bukan cuma tahu banyak firman, tapi dia harus mengalami firman secara pribadi. Firman itu harus menjadi daging. Kalau enggak, engkau akan menjadi orang yang tahu banyak tapi tidak mau taat. Tetapi kalau Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, dia akan memampukan kita menjadi saksi, bahkan memberikan kesaksian. Berarti ceritakanlah apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupanmu. Kalau saya ke New York, saya ada di Times Square dan ada sebuah gereja legendaris di sana didirikan oleh seorang hamba Tuhan namanya David Wilkerson. Dan saya lihat tulisannya itu gereja yang anggota jemaatnya terdiri dari 100 negara lebih, multi etnis. Tetapi menarik sekali karena sebelum David Wilkerson membangun gereja di sana, dia adalah penginjil jalanan. Dan dia ketemu dengan seorang yang sangat beringas namanya Nicky Cruz. Dia pemimpin geng motor yang paling ditakuti di New York di era 1950-an. Tetapi David ini datang dan berkata, Nicky, Jesus loves you. Beberapa kali ketemu selalu ngomong gitu. Nicky sangat marah dan dia bilang, sekali lagi kamu ngomong gitu, saya bunuh kamu. Tetapi terus David Wilkerson dengan kasih Kristus melakukan pendekatan, akhirnya terjadi percakapan dan sebagainya. Sampai satu kali dia bertobat, tentu ceritanya panjang, saudara bisa baca buku The Cross and the Switchblade, Salib dan Pisau Belati, ini juga sudah difilmkan. Dan pemerannya untuk Nicky Cruz adalah Eric Estrada, dan pemeran untuk David Wilkerson adalah Pat Boone, penyanyi lagu pada zaman dulu. Ini menjadi satu film yang legendaris tentang pertobatan, kisah nyata seorang pemimpin geng. Dan Nicky Cruz akhirnya setelah bertobat menjadi penginjil yang memenangkan puluhan ribu anak-anak muda dalam berbagai crusade yang dia lakukan di seluruh dunia. Kalau bukan Roh Kudus, mana berani ini penginjil jalanan memberitakan Injil. Bisa dibunuh saudara. Anggota geng yang anak buahnya banyak. Tapi Roh Kudus yang sanggup mengubahkan. Roh Kudus bersaksi di hati kita, tapi kita juga harus bersaksi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Bukan sakti. Banyak orang ingin jadi sakti, saudara-saudara. Tuhan mau kita jadi saksi. Kita terpanggil bukan untuk menikmati berkat hadirat Tuhan yang sangat luar biasa tentunya. Tapi ingat, Roh Kudus dicurahkan supaya kita menjadi saksi. Oleh anugerah Tuhan, tahun ini Gereja BT Indonesia memasuki ulang tahun yang ke-56, mulai berdiri tahun 1970, hanya 20 gereja lokal yang gabung sepakat mendirikan satu denominasi bernama Gereja BT Indonesia. Foundernya adalah Pendeta H.L. Senduk, kita biasa panggil Ho, sudah bersama dengan Tuhan. Ayah saya adalah salah satu co-founder yang ikut sama-sama dari perintisan awal. Dan sekarang hanya 5 orang yang masih hidup. Ayah saya 87 tahun, 4 yang lain ada yang lebih tua, ada yang sedikit lebih muda, tapi semuanya sudah lanjut usia. Saudara-saudara, dan 56 tahun kemudian dari 20 gereja, sekarang 7.300 gereja di seluruh Indonesia dan 30 negara di dunia. Lebih dari 18.000 pendeta, pendeta Madya, pendeta Pratama. 3,3 atau 3,4 juta anggota jemaat. Dan saya percaya kalau bukan Roh Kudus tidak mungkin. Karena itu mari kita ngalami pengalaman dengan Roh Kudus. Ho, Dr. H.L. Senduk, pernah bilang, GBI itu gereja Injili, Evangelical, ditambah karunia-karunia Roh Kudus. Saudara-saudara, saya percaya 1 Korintus 12 ayat 3. Orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan lahir baru. Harus karena Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus gak bisa. Tetapi kita percaya bukan hanya keselamatan. Karunia Roh Kudus juga masih tetap berlaku sampai hari ini. Ada yang percaya sesasionis bahwa semuanya berakhir pada waktu rasul-rasul
ada di masa hidup mereka. Jadi dulu ada mujizat, sekarang sudah tidak ada. Saya pegang firman, adapun Yesus tetap sama dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Dulu Tuhan berbicara langsung, sekarang tidak berbicara. Siapa kita yang bisa membungkam mulut Tuhan? Dia adalah Tuhan. Tidak boleh manusia begitu arogan dan berkata Tuhan tidak bisa bicara lagi langsung pada zaman ini. Ekses banyak saudara. Ada pemalsuan dan sebagainya. Saya percaya. Kenapa ada yang palsu? Karena yang aslinya ada. Ya. Kenapa ada LV, Louis Vuitton palsu? Karena ada aslinya. Kalau nggak ada aslinya ngapain bikin yang palsu? Roh Kudus, saya yakin masih tetap bekerja sampai hari ini. Berbagai karunia-karunianya. Saya sekali lagi tidak bilang gereja ini lebih baik dari gereja yang lain. Tidak. Hanya Yesus yang paling sempurna. Kita semua punya kekurangan. Tapi kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus dalam hidup pribadi dan dalam gereja, nggak mungkin kita mengalami kemajuan. Karena Roh Kudus yang melahirkan gereja. Makanya saya kadang suka bilang begini kepada rekan-rekan. Karena di Indonesia saya ini majelis pertimbangan, majelis pembina untuk 2 aras nasional. PGLII, Persekutuan Gereja Injili Evangelical, dan PGPI, Persekutuan Pentakosta. Terus terang agak jarang saudara sekalian. Kalau biasanya Pentakosta ya Pentakosta. Ya. Sedangkan kalau Injili ya Evangelical begitu. Karena saya dulu sekolah teologinya di 2 disiplin ilmu ini. Dan mungkin juga teman-teman pikir kalau saya pendeta Pentakosta, tahulah mereka GBI. Tapi kalau saya terutama di jemaat, khotbah itu lebih ke pengajaran tapi spirit Pentakosta tetap berkobar-kobar. Jadi mereka minta saya untuk 2 majelis pertimbangan ini. Jadi saya tidak mungkin menjelekkan salah satu. Tapi saya bilang gini kepada teman-teman. Tuhan telah menuntun kita ke Golgota. Tapi ingat masih ada perintah Yesus pergi ke loteng Yerusalem. Jangan hanya sampai berhenti di Golgota. Salvation itu sangat penting. Born again harus, kalau enggak kita mati selamanya. Tapi ingat, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya tidak bilang ada gereja yang tidak penuh Roh Kudus. No. Karena kita bisa percaya Yesus Tuhan itu juga karena Roh Kudus. Dia yang melahirkan kita dalam keluarga Allah. Tapi setelah itu, percayalah karunia-karunianya masih tetap bekerja sampai hari ini. Kalau saudara hanya menekankan doktrin, tahu banyak, kering, jadi ahli Taurat, orang Farisi. Kalau engkau hanya menekankan pengalaman, liar, sesat, jadi bidat. Saya percaya kasih dan kebenaran harus jalan sama-sama. Roh dan kebenaran harus jalan bareng-bareng. Kita harus tahu banyak firman, tapi kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Makin tahu kebenaran, makin tersungkur, makin menangis. Saya kalau baca Alkitab, lalu Tuhan mulai singkapkan sesuatu yang baru. Iya ya, kok gak pernah saya kepikir ya. Aduh, saya itu bisa seperti mau nangis sendiri. Tuhan luar biasa, aku sudah baca ayat ini ratusan kali. Aku gak temukan insight itu, kok saya bisa lihat ini. Firman-Mu itu dalam banget. Seperti harta karun yang ketika digali dan kita tidak bisa bilang, udah tahu, semua khotbah pendeta saya udah tahu. Selalu ada yang baru. Karena apa? Sampai hari ini, Roh Kudus yang pernah memberikan inspirasi Alkitab, tetap memberikan illumination, pencerahan di akal, budi dan hati kita. Saudara berjalanlah di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus memampukan kita supaya kita bersaksi bagi Kristus. Biar kita gunakan semua kemampuan, semua anugerah untuk bersaksi tentang Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.